Beberapa tahun lalu, seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Menurut kamu, bagaimana ilmuwan bisa mengetahui bagaimana penyakit seperti COVID-19 menyebar, berkembang, dan dapat dikendalikan? Semua itu tentunya dipelajari dalam satu bidang penting, yaitu epidemiologi. Jadi, apa sih epidemiologi itu? Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola, penyebab, dan dampak masalah kesehatan pada suatu populasi. Bukan hanya tentang penyakit menular seperti COVID-19, tetapi juga penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, bahkan kecelakaan lalu lintas. Jadi, epidemiologi membantu kita menjawab 3 pertanyaan besar seperti siapa yang terkena, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mencegah dan juga mengendalikannya. Epidemiologi memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Mengetahui penyebab masalah kesehatan dan faktor risikonya. 2. Mengidentifikasi bagaimana penyakit menyebar dan siapa saja yang beresiko. 3. Mengembangkan strategi pencegahan agar masyarakat tetap sehat dan peristiwa penyakit tidak berkembang menjadi wabah. Epidemiologi juga memiliki beberapa manfaat seperti perencanaan program kesehatan, menilai efektivitas intervensi, dan mengembangkan kebijakan agar kesehatan masyarakat lebih terlindungi. Epidemiologi juga memiliki peran penting dalam memantau kecenderungan suatu penyakit dari waktu ke waktu. Melalui analisis data yang dikumpulkan secara berkelanjutan, para epidemiolog dapat mengidentifikasi apakah suatu penyakit mengalami peningkatan, penurunan, atau berpotensi berkembang menjadi suatu wabah. Sebagai contoh, ketika terjadi peningkatan kasus demam atau infeksi saluran pernafasan di suatu wilayah, akan menelusuri apakah kondisi tersebut merupakan pola musiman atau indikasi awal dari penyakit yang lebih serius. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai karakteristik kasus, lokasi penyebaran, kelompok usia terdampak, serta faktor lingkungan yang mungkin berperan. Epidemiologi juga digunakan untuk menilai efektivitas program kesehatan ketika pemerintah atau instansi kesehatan melaksanakan program vaksinasi, penyuluhan kesehatan, atau perbaikan sanitasi. Dengan cara ini, dapat menentukan apakah intervensi tersebut berhasil menurunkan angka kejadian penyakit atau perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut. Sebagai penutup, epidemiologi menjadi landasan penting dalam praktik terapi okupasi. Melalui pemahaman terhadap pola kesehatan masyarakat, faktor risiko, serta tren penyakit yang memengaruhi fungsi dan partisipasi seseorang, terapis okupasi dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Epidemiologi membantu kita melihat gambaran yang lebih luas, bukan hanya kondisi individu, tetapi juga bagaimana lingkungan, perilaku, dan populasi berkontribusi terhadap munculnya hambatan okupasi. Dengan pendekatan ini, terapi okupasi dapat berperan tidak hanya dalam pemulihan, tetapi juga dalam pencegahan masalah kesehatan dan peningkatan kualitas hidup di tingkat komunitas. Dengan demikian, integrasi epidemiologi dalam terapi okupasi mendukung terciptanya pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan populasi. Terima kasih telah menyimak materi epidemiologi dalam terapi okupasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan.